Bu Erna sedang dalam perjalanan? Mboten di rumah ini apa, Bu? Oh, kayak di kendaraan. Suara kipas angin, ngapunten. Tidak apa-apa, Bu. Kita mulai aja ya. Oh, nggih. Walaupun syaratnya 10 orang sih sebenarnya Nggih. disosialisasi. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa bertatap muka dalam forum virtual, yaitu bagi saya ini adalah aksi nyata untuk budaya positif sekolah kita. Bagi Bapak Ibu adalah sosialisasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kegiatan hari ini bisa lancar sampai dengan jam 3 nanti, tidak ada halangan sehingga tujuan daripada sosialisasi ini bisa diterima oleh Bapak Ibu semua. Bapak Ibu silahkan on kamera untuk berdoa dipimpin oleh salah satu. Silahkan, siapa yang mau mimpin, enggak apa-apa. Silahkan raise hand yang mau memimpin doa. Bapak Ibu, dengar. Mbak Gesti dipimpin, Bu Gesti dipimpin doa dulu, Bu. Enggak apa-apa. Dibuka semua enggak apa-apa ya. Dibuka dulu enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali kegiatan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Gesti sudah memimpin. Izin dulu. Enggak apa-apa. Izin dulu, saya buka ada tamu. Nggih, aja Bu, di mute aja, enggak apa-apa sambil nerima tamu. Nggih, enggak usah keluar dari link, nggih. Nggih, ibu-ibu semua ya, bapaknya belum masuk. Terima kasih sudah diawali dengan doa bersama. Semoga kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Izinkan saya memulai kegiatan ini dengan share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu ya, ibu-ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan hari ini adalah pengimbasan atau sosialisasi kepada warga sekolah. Kaitannya adalah penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, Bapak Ibu. Atau ibu-ibu, lupa lagi ya, ibu-ibu. Hari ini ya sosialisasi budaya positif agendanya adalah 90 menit ya. Itu pembukaan 10 menit, sosialisasi 45 menit, kemudian tanya jawab 25 menit, dan penutup 10 menit. Nah, skenarionya untuk kegiatan hari ini adalah pembukaan, nanti ada doa bersama sudah dilalui tadi ya, kemudian nanti ada SBK sebentar, kemudian kesepakatan kelas, kemudian pemaparan tujuan sosialisasi hari ini,
Dilanjut ke inti, yaitu materi budaya positif dan tanya jawab, serta yang terakhir yaitu penutup. Nanti ada refleksi bersama dari hasil belajar hari ini, doa dan foto bersama untuk dokumentasi. Nah, ibu-ibu semua, kita akan lalui kegiatan hari ini satu demi satu. Yang pertama, pembukaan. Tadi sudah berdoa ya, semoga diberi kelancaran sampai akhir nanti. Nah, sekarang kita briefing dulu, ibu-ibu. Ini akan saya berikan link Mentimeter. Ini adalah panjenengan isi semua ya, diisi semua sesuai dengan soalnya ya. Link akan saya berikan di kolom chat ya. Bentar. Nah, kelihatan ya linknya ya. Silahkan diisikan linknya. Kita berbagi kabar dulu sebelum ke inti sosialisasi. Silahkan dibuka linknya, kemudian isikan beberapa pertanyaan. Oke. Di situ ada pertanyaan yang pertama, bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Ibu-ibu? Nah, ini sudah ada yang menjawab, satu baik, yang dua bahagia. Bu, maaf caranya ngisi sih saya enggak bisa itu enggak mudah. Oh, nggih. Linknya yang ada di kolom chat sudah diklik Bu Erna. Lihatnya di mana nggih? Di kolom chat yang enggak apa-apa, latihan enggak apa-apa. Itu di sampingnya Jimit itu kan ada gambar I dilingkari, terus ada gambar orang-orang dan ada kayak ini ya brosur itulah, itu ditekan Bu Irna. Bentar, tak urus anak saya sih kurang. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, ini sambil belajar, enggak apa-apa. Anak ini. Dibuka. Nggih, monggo, nggih. Ngapunten nggih, Bu, saya Enggak apa-apa, sambil belajar. Ini nanti kan juga nanti informatika anak-anak sering juga latihan pakai pembelajaran digital itu. Nih, enggak apa-apa latihan bareng-bareng. Terus ya. Nah, pertanyaan yang kedua, belum ada yang menjawab. Apakah sudah siap belajar hari ini? Oh, selalu siap. Selalu siap, ya. Dua, selalu siap, ya. Siap, ya. Dua orang juga. Tiga orang selalu siap, ya. Yang ketiga. Laptop caranya piye? Nek pindah. Kalau di laptop Bu, WA itu buka aja WA webnya, terus langsung diklik.
Kenapa Bu? Sambil belajar. Ya, Kakak. Santai mawon. Jika di ranking antara 50 sampai 100, pada ranking berapa Bapak Ibu menghargai diri Bapak Ibu? 100, ya. Ada yang 90, ada yang 80. Kemudian, ini ada pertanyaan, menurut Bapak Ibu guru seperti apa? Belum ada yang menjawab ya ini ya. Yang terakhir, jika free time, Bapak Ibu ingin melakukan apa? Ibu ya, ibu-ibu. Ibu ingin melakukan apa? Ya, menurut Bapak Ibu, guru seperti apa? Guru yang hebat, keren, luar biasa. Ya, nggak apa-apa ya, guru luar biasa. Kata anak-anak galak. Oh, galak. Bu Mastur apa, Bu Mastur? Oke, sambil belajar bareng-bareng nggak apa-apa. Jika free time, Bapak Ibu ingin apa? Piknik. Guru yang selalu berusaha memahami karakteristik setiap peserta didik, berusaha melayani kebutuhannya, dan harus mampu memahami materi dengan tepat. Oh, luar biasa. Komplit. Ingin banyak literasi, ingin healing, Bu. Ya, nanti kalau muridnya banyak healing, nek banyak terus healing. Ya, healing. Ya, nanti direncanakan, nanti healing boleh.
Guru yang dapat mengarahkan peserta didik ke arah yang lebih baik dan mendorong maju dalam menanamkan akhlak yang baik ke peserta didik. Oke, luar biasa. Guru yang akan membimbing dan mengarahkan anak menjadi lebih baik lagi, ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu, ice breaking hari ini kita cukupkan, ya. Nanti yang belum bisa dilanjut coba kerjakan, ya. Ibu-ibu. Saya pengen tanya yang jika di ranking 50 sampai 100 pada ranking berapa Bapak Ibu atau Ibu menghargai diri Bapak Ibu, ada yang menjawab 80. Ini satu orang ini siapa ya, bisa apa cerita kenapa 80 milihnya? Silahkan Resen, Saya, silahkan. Bu. G, Bu Ayut. Kenapa Bu Ayut? Lagi Ya, nggak karena mood masih apa? banyak kurangnya saja, Bu. Oh gitu. Oh ya. Terima kasih Bu Ayut, memang benar manusia nggak sempurna ya Bu Ayut ya. Jadi Nggih. nggak berani 100. Nggak Nggih. apa-apa. Yang 100 diwakili satu orang. Siapa yang ngetik 100 tadi, yang milih 100? Silahkan Regen. Nggak apa-apa, ayo kita belajar. Yang nulis 100? Bu Erna nih. Bu Erna 100? 90, Bu. Oh, 90. Yang nulis 100? Sinten tadi. Alasannya apa 100? Nggak ada yang nulis. Halo. Yang nulis 100 sinten tadi? Mbak Gesti? Mbak Novi? Iya, Bu, saya. Oh ya, Mbak Novi, kenapa nulis 100 tadi, Mbak Novi? Nggak apa-apa, santai baik. Gini, Bu. Saya memang tidak sempurna, tapi untuk menghargai diri sendiri mungkin perlu nilai yang lebih biar untuk memotivasi agar selalu sempurna untuk dirinya sendiri. Oke, ya benar, luar biasa. Itu namanya menghargai diri sendiri. Ya siapa lagi kalau nggak kita ya, Mbak? Nggih, Bu. Ya, siap. Kita lanjutkan ya, Ibu-ibu, kegiatan hari ini. Nah, kita lanjutkan sekarang ke sudah ya semua. Nah, sekarang ibu-ibu bisa lihat untuk penyemangat diri kita ya. Apakah kita seperti Bapak Guru ini? Ya, bisa dilihat di video ini. Terlihat belum Bapak Ibu? Terlihat belum videonya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, belum. Bentar. Sudah ya? Ampun. Ampun. Hewan apakah yang huruf depannya huruf G? Iya, Mukidi. Jawabannya gajah, Pak Guru. Betul. Cakep. Pertanyaan selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf D?
Mukidi. Jawabannya 2 gajah, Pak Guru. Mukidi keluar. Baik. Mukidi sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Mukidi. Kalau jawabannya salah buat onar, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru smackdown bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah, Pak Guru. Mukidi. Pulang. Baik. Soal selanjutnya. Hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Nah, Ibu sudah melihat video hari ini. Satu orang menanggapi video tadi yang belum berkomentar, silahkan. Yo, siapa yang mau komentari video? Dari gurunya atau dari siswanya boleh, dari sisi gurunya boleh, dari sisi siswanya boleh. Silahkan. Bu Mastur mungkin? Kok Mbak Ayu lagi nggak apa-apa? Gini Bu, mungkin dari pihak gurunya harus memberi kesempatan kepada siswanya untuk menjelaskan kenapa menjawab itu gitu Bu. Jadi alasannya apa gitu ya? Nggih, sama gurunya juga harus menghargai semua jawaban siswa. Ya. Terus kalau dari segi siswanya? Kalau dari segi siswanya mungkin dia belum paham. Belum paham atau minta perhatian gitu ya? Iya. Ya, nanti kita akan belajar di budaya positif. Ini untuk pemicu aja. Terima kasih Bu Ayu. Kita Nggih, Bu. lanjut ke inti materi. Ya. Nah, Ibu-ibu, untuk kegiatan inti sosialisasi budaya positif tujuannya adalah ibu-ibu dan bapak guru memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Ya, tujuan yang pertama itu. Yang kedua, guru mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada anak dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nanti bisa dikaitkan dengan pandangannya Mbak Novi tadi mengenai menghargai diri sendiri, ya,
Kemudian dikaitkan dengan Bu Ayu tadi, bagaimana kita memenuhi kebutuhan anak yang beragam. Ya, ini inti daripada kegiatan sosialisasi budaya positif di lingkungan sekolah. Saya lanjutkan. Nah, pertama kali ya, mengenai budaya positif ini yang harus dirubah adalah pola pikir kita. Ya, adanya perubahan paradigma, adanya perubahan pola pikir, khususnya di kurikulum Merdeka ini ya, di mana penanaman disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu perlu dan penting serta utama. Kalau dulu itu teori stimulus respon itu menganggap bahwa kebutuhan semua orang itu sama. Tapi sekarang itu realitanya kebutuhan kita itu berbeda-beda. Saya dengan Bu Gesti beda, Bu Gesti dengan Bu Ayu juga beda, Bu Novi dengan Bu Ayun juga beda. Tidak mungkin saya akan menganggap sama, memperlakukan secara sama. Yang kedua, awalnya semua orang melihat hal yang sama, tetapi ke depan atau berikutnya atau sekarang ya, kita itu orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Tadi melihat video aja, Bu Ayu juga mempunyai sudut pandang yang berbeda. Nah, seperti itu. Kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama ya dulunya, ke depannya kita ubah menjadi pandangan sesuai dengan pandangan orang lain tentang dunianya. Ya. Kemudian dulu itu menganggap perilaku buruk itu sebagai kesalahan. Kalau sekarang, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi, anak-anak yang melakukan kesalahan itu pada dasarnya memiliki tujuan yang kita tidak tahu awalnya. Ya, tidak boleh langsung memberikan justifikasi kesalahan terhadap si anak. Kemudian, dulu orang lain bisa mengontrol saya. Kalau sekarang, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Kemudian kalau dulu itu harus dipaksa ya, kalau sekarang itu kolaborasi untuk menciptakan kesadaran. Kalau dulu itu berpikir menang kalah, kalau sekarang menang-menang. Jadi anak ya punya alasan ya, jadi win-win gitu ya. Bukan menang kalah seperti itu. Paradigmanya harus dirubah dulu pola pikirnya awalnya ya. Yang kedua sekarang, makna disiplin ya. Tujuan daripada disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid, motivasi internal tentunya ya. Kemudian dikaitkan dengan pendidikan, disiplin ini adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu dalam rangka mencapai tujuan mulia. Tujuan mulia yang seperti apa? Tujuan mulia yaitu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip nilai kemanusiaan secara universal. Nah, kalau di Indonesia, di kita itu lebih kepada profil pelajar Pancasila, nilai-nilai itu. Ada 6 ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai pada bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan dari pendidikan anak-anak kita ya, khususnya mulai kurikulum ini mengarah kepada terwujudnya profil pelajar Pancasila. Nah, gejala yang terjadi di masyarakat ya, bila kita berasumsi bahwa bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran kepada karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberi penghargaan, jadi tidak ada aturan untuk teguran dan tidak ada penghargaan, ya, apakah ibu-ibu juga akan datang tepat waktu? Nah, saya ingin bertanya salah satu, mungkin memberi umpan balik. Nggak ada aturan,
yang kalau telat ditegur atau dibiarkan, sama yang satunya lagi nggak ada penghargaan walaupun datang tepat waktu terus. Nah itu ibu-ibu akan seperti apa? Apa akan tetap datang tepat waktu atau mungkin cuek? Silahkan bisa satu mewakili, merespon pertanyaan pemantik ini. Silahkan, tadi Bu Ayu sudah. Yo, Bu Novi atau Mbak Desti atau Mbak Ayu, enggak apa-apa. Silahkan. Bisa raise hand, tunjuk jari. Iya, silahkan Bu. Izin menjawab ya Bu. Kalau apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Kalau menurut pribadi saya, jika tidak ada penghargaan ataupun tidak ada hukuman, ya saya cenderung lebih cuek atau bahkan bisa menyepelekan. Karena dengan adanya ayo satu lagi. Ya, saya mau menjawab tadi Bu. Nggih, Bu Erna, Mbak Keti sudah? Sampun, ya, sekarang Bu. Bu Erna, silakan Bu Erna. Ye, Bu Erna silakan. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering terlambat atau atasan tidak memberi penghargaan, menurut pendapat saya ya Bu ya, meskipun sekolah kita tidak ada aturan, meskipun contoh ya tidak ada aturan teguran ke karyawan atau bapak ibu guru yang terlambat, tetapi menurut pendapat saya pribadi, meskipun tidak ada aturan, tapi tetap saja harus melaksanakan tugas sesuai yang dilaksanakan. Sebagai contoh, misalnya kita mengajar jam 7 pagi, ya harus diusahakan kita itu masuk jam 7 pagi. Karena apa? Kalau kita bisa menanamkan disiplin pada diri kita sendiri, otomatis kita sebagai guru bisa memberikan contoh ke anak didik saya. Kemudian yang Bu Erna matur ya, kemudian bila tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan sebagai karyawan terbaik, karena tugas kita sebagai guru. Guru kita sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi kewajiban sebagai seorang guru mempunyai niat yang ikhlas, tulus mengajar kepada anak didik. Jadi kita itu mengajar sebagai profesi guru tidak harus ada penghargaan baik dari atasan maupun dari sekolah. Yang penting kita menjalani pekerjaan kita dengan ikhlas, dengan apa? Kemudian dengan ikhlas, dengan disiplin, insya Allah nanti akan berjalan dengan baik untuk anak didik saya nanti. Terima kasih. Matur nuwun Bu Erna sudah berbagi di forum ini ya, ada dua jawaban yang nanti akan kita sinkronkan dengan belajar disiplin positif untuk hari ini. Satu, cenderung menyepelekan ya, tidak apa-apa ya karena nggak ada reward, nggak ada punishment ya. Yang kedua, tetap bertanggung jawab karena mohon izin menyela Bu Evi. Komitmen awal. Oh ya, silakan Bu Ayu. Mau pamit dulu nggih Bu, soalnya ini Ibu mau pulang dulu nggih. Nanti saya join. Oh, nggih, enggak apa-apa. Heeh, join lagi enggak apa-apa. Nggih, silakan. Nggih, Bu. Ya. Yang kedua, Bu Erna memberikan tanggapan walaupun tidak ada yang memberikan reward, punishment, tetapi itu sudah komitmen awal sebagai kita memilih profesi guru, kita memang tanggung jawab apa yang menjadi tugas dilaksanakan sesuai tepat waktu, mungkin karena ini pengawasannya walaupun tidak diawasi manusia, mungkin ada yang lebih mengawasi kita seperti itu, saya garis bawahi. Saya lanjutkan dulu untuk memperdalam materi
budaya positif. Nah, pada dasarnya manusia itu mempunyai 3 motivasi. Yang pertama, 1, selalu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang percaya. Ini 3 maksudnya, bukan 4. Jadi cenderung menghindari hukuman. Yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, karena ingin menghargai diri sendiri. Jadi ada 3 kalau digabung ya dari Bu Desi tadi, ingin menghindari hukuman, ingin juga ingin penghargaan, yang ditengahi oleh Vera yaitu sebagai bentuk menghargai diri sehingga komitmen awal dilaksanakan, tanggung jawab. Itu motivasi perilaku manusia ya, ada 3 menurut Diana Goosen. Nah, sekarang saya lanjutkan hukuman dan penghargaan ya. Kalau saat ini ya berkaca dari dulunya atau awalnya bahwa hukuman itu menunjukkan identitas gagal. Gagalnya di mana? Hukuman itu menimbulkan sesuatu yang menyakitkan yang terjadi. Kemudian ketidaknyamanan jangka panjang. Kemudian ada korban yang mendapatkan ketidakadilan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat karena hukuman. Nah, sekarang kita mengarah kepada identitas sukses, yaitu disiplin, di mana di dalamnya ada konsekuensi dan restitusi, yaitu hukuman itu adalah konsekuensi dalam arti sesuatu harus terjadi, ya, sehingga kalau sudah terjadi konsekuensinya harus misalnya memperbaiki diri misalnya. Kemudian tidak nyaman untuk jangka waktu pendek awalnya, tetapi kemudian menyadari untuk berubah. Kemudian pada saat istilah korban itu cenderung diabaikan di konsekuensi ya. Kemudian murid tidak nyaman dan penguatannya bertahan jangka pendek. Nah, sekarang kita lebih kepada disiplin positif penerapan ke depannya. Penyebutannya adalah restitusi, Bapak Ibu, Ibu-ibu. Restitusi itu adalah teori pilihan, ya. Kemudian gunanya adalah untuk menguatkan murid atau anak jangka panjang. Kemudian tidak ada istilah korban di dalam kejadian permasalahan pelanggaran dalam restitusi. Kemudian anak akan memperoleh penguatan dan masalah terpecahkan. Itu kalau di restitusi. Jadi, kalau misalnya era sekarang itu memang harus dihindari hukuman, ya, diminimalkan konsekuensi dan dioptimalkan dalam restitusi. Nah, apa itu restitusi? Kita akan pelajari lebih lanjut. Ya, sebelum ke restitusi, kita dalami lagi tadi dihukum oleh penghargaan. Ternyata Bapak Ibu ada penghargaan itu sebenarnya kurang mendidik. Di mana kurang mendidiknya? Seperti ini ya, ada kalimat teman tuh. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak didik agar perilakunya bertanggung jawab, ya, atau kepada seseorang murid untuk mempelajari sesuatu yang baru, atau bisa juga kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih akan melakukannya. Maksudnya adalah kekhawatiran kita dia tidak akan bisa melakukannya. Nah, seperti itu sehingga penghargaan ya berupa janji-janji ini sebenarnya hanya motivasi eksternal saja. Jadi selepas diberi penghargaan nanti akan balik lagi kepada wah renek hadiahe rasa berbuat baik, renek hadiahe rasa
berprestasi dan sebagainya. Itu makna dari dihukum oleh penghargaan. Nah, kita lanjutkan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan ya. Jangka pendeknya penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang itu melakukan keinginan kegiatan yang kita inginkan tetapi waktunya jangka pendek. Ya. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan sehingga akan kehilangan motivasi intrinsiknya atau lebih dekatnya pada tidak ada kesadaran di dalam dirinya. Jika kita mendapat penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap penghargaan lagi, kita pun tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi semacam wis dikongkon ya dilakoni bar ya seperti itu. Sehingga penghargaan tidak efektif ya. Tidak efektif karena apa? Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, seperti itu. Sehingga tidak efektif ya untuk jangka panjang. Seperti itu. Saya lanjutkan. Penghargaan itu sebenarnya merusak hubungan. Yang seperti apa? Ketika seseorang tidak lagi dipuji, tidak lagi diberi penghargaan, itu akan membuat menjadi gap atau mungkin lebih misalnya hubungan komunikasi tidak erat lagi ya, cerah seperti itu ya. Karena jika sering sekali guru memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya hanya termotivasi, hanya ingin gurunya senang saja. Jadi tidak akan jujur anaknya untuk melakukan itu. Yang penting bu guru ora nesu, yang penting bu guru ora marah-marah seperti itu. Ya, penghargaan menciptakan persaingan di kelas dia. Misalnya yang ranking diberikan stimulus penghargaan terus itu juga akan mendapatkan iri bagi yang tidak pernah mendapatkan. Laukur atau prestasi misalnya, nggak boleh disalahkan seperti itu. Padahal di sisi lain anak bisa prestasi dengan dilihat dari aspek yang lainnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, ya. Ya, jadi anak-anak ini dalam satu riset ya, sekelompok anak laki-laki umur 9 tahun diminta untuk melihat gambar wajah, ya, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang apabila jawabannya benar, sementara yang lain tidak. Nah, hasilnya anak laki-laki yang dibayar, anak-anak yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya. Ini dampak daripada penghargaan tadi ya. Saya lanjutkan. Penghargaan mematikan kreativitas juga ya. Jadi murid-murid diminta berpikir tetapi karena dorongan hadiah tadi ya. Kemudian dalam tugas-tugas memecahkan masalah kecenderungan murid memakan waktu yang lama karena kurang kreatif ya. Karena mereka juga hanya bisa karena adanya penghargaan, tidak berusaha dengan sadar untuk bagaimana memikirkan alternatif jalan lain dalam mengerjakan soal misalnya. Penghargaan juga bisa sifatnya menghukum. Jadi mereka tidak mendapat penghargaan dalam sistem ranking. Nah, ini mungkin yang tidak masuk ranking itu kayak merasa terhukum dalam artian ora diperhatekne seperti itu. Itu ya untuk penghargaan. Nah, dikaitkan dengan dorongan intrinsik atau motivasi dari dalam ya. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca ya, timbul pijar dari matanya, sebuah senyuman dari wajahnya ya. Itu menunjukkan adanya kesadarannya, refleks bahwa dia sudah bisa membaca, bahwa
dia mempunyai keterampilan baru, ya, sehingga dia gembira. Nah, gembira ini kan berasal dari intrinsik, sebagai bentuk aktualisasi dari rasa girangnya memperoleh sesuatu yang baru dalam hidupnya. Begitu pula jika kita memberi penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian diri sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan juga. Jadi maksudnya adalah kalau anak itu benar-benar sadar, ya, kemudian kita beri istilahnya apresiasi, itu sebenarnya kita juga merasakan kepuasan tersendiri. Nah, itu kalau benar-benar dari dorongan intrinsik anak, seperti itu ya. Ini dari pelatihan hukum dan penghargaan. Saya lanjutkan masalah restitusi. Kita kesampingkan masalah hukuman, kita perbaiki lagi masalah konsekuensi, dan kita sekarang fokusnya kepada restitusi, Bapak Ibu atau Ibu-ibu. Restitusi itu apa? Restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Cirinya apa? Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Kemudian bukan paksaan, tetapi lebih kepada menuntun, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan seseorang, kemudian mencari cara yang paling baik, fokus pada keterbukaan, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid agar yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak menghukum tetapi mengembalikan untuk memperbaiki, ya, tapi dengan memberikan pendampingan dan solusi. Nah, prakteknya seperti apa restitusi? Nah, yang pertama, ya, 3 tahap evaluasi diri dulu, ya. Bisa seperti ini, Bapak Ibu. Jadi saya tidak suka caramu berbicara padamu. Saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Ini termasuk evaluasi diri. Kemudian kesalahan yang saya lakukan adalah sebenarnya untuk mencari informasi. Saya lelah, ya, saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Nah, besok lagi saya akan, seperti itu termasuk tahapan evaluasi diri, ya, untuk sebagai dasar kita melakukan restitusi. Nah, Bapak Ibu atau Ibu-ibu, ya, agar restitusi itu bisa berjalan, itu tentunya dalam penerapannya kita sudah ada keyakinan kelas yang diawali dengan kesepakatan kelas terlebih dahulu, ya, Ibu. Sebelum Ibu-ibu itu mengajar di kelas, itu sebaiknya Ibu maaf ini maaf jadikan ya saya lakukan. Jadi sebelum ibu-ibu masuk ke ruang kelas itu hendaknya membuat kesepakatan dengan anak-anak dulu, ya. Bisa berupa aturan-aturan lain di dalam kelas, kaitannya dengan misalnya jadi sebelum ibu-ibu ke ruang kelas itu hendaknya membuat kesepakatan dengan anak. Maaf ibu-ibu tadi keluar dari rapat, ya. Ini saya lanjutkan. Nah, jadi ibu-ibu maaf tadi keluar jaringan, ya. Sebentar.
Nah, saat Ibu mengajar di dalam kelas, buat kesepakatan kelas ibu-ibu ya. Jadi aturan-aturan main di dalam kelas seperti masuk jam berapa, kemudian tugas dikerjakan seperti apa, tetapi ibu-ibu tidak yang membuat aturan, tetapi yang membuat aturan adalah anak-anak. Ya. Jadi anak-anak membuat aturan terlebih dahulu. Ya. Kaitannya dengan keyakinan kelas, ya, itu adalah pembentukan keyakinan itu bisa di kelas maupun untuk aturan sekolah. Ya. Bersifat ini ya abstrak ya daripada peraturan yang konkret ya. Kemudian berisi pernyataan-pernyataan universal, pernyataan senantiasa dalam bentuk positif ya. Kemudian dapat diterapkan di lingkungan kelas ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam membuat keyakinan kelas dalam curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, seperti apa keyakinan kelas itu? Misalnya seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Jadi kalau ada siswa yang di situ kurang aman, ya misalnya dibully, lah itu berarti termasuk pelanggaran keyakinan kelas yang sudah ditetapkan seperti itu. Contoh lagi keyakinan kelas seperti selalu bersikap positif, ya, percaya dan menghormati orang lain, senantiasa saling membantu. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran nggak tiket, berarti dia tidak saling membantu, termasuk pelanggaran keyakinan kelas. Ingat, keyakinan kelas harus dibuat bersama. Jadi dimusyawarahkan bersama. Guru tidak boleh membuat aturannya, tapi anak-anak sendiri yang berkontribusi mengusulkan. Karena kalau nanti ada pelanggaran, anak-anak akan menyadari dengan sendirinya bahwa aturan itu dibuat sendiri dan tidak akan dilanggar oleh dirinya sendiri. Nah, saya lanjutkan. Bisa juga aturan seperti ini. Hormat. Ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghormati. Bekerja. Kami meyakini sangat penting untuk bekerja sesuai dengan yang ditugaskan. Diterima dan dimiliki. Kami meyakini betapa pentingnya merasa diterima dan saling memiliki dan saling peduli satu sama lain. Itu termasuk keyakinan juga. Nah, tekniknya dalam membuat keyakinan itu harus menerapkan bahkan 3 tampak ini ya. Bisa terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ya, jadi kalau ada keyakinan yang sudah terbentuk, itu akan terlihat sama-sama berempati, ya, sama-sama mendengarkan dengan seksama, sama-sama berbagi, itu jelas keyakinannya sudah terbentuk. Akan terdengar, di satu kelas akan terdengar, yuk bantu yuk, kita selesaikan ya, permisi, minta tolong dong. Lah itu berarti sudah ada keyakinan terbentuk karena awalnya ada rasa hormat menghormati. Perilakunya juga bisa tampak, saling tersenyum ya, saling juga bekerja sama, tidak saling mengolok. Nah itu perilakunya sudah tampak kalau keyakinan itu sudah terbentuk. Nah, dasarnya sebuah keyakinan itu juga atas dasar kebutuhan untuk dipenuhi. Kebutuhan apa? Kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Jadi pada dasarnya semua itu adalah dalam rangka bertahan hidup. Seseorang kalau diikat atau tidak dibebaskan, dia merasa hidupnya tertekan. Seseorang juga kesenangannya dirampas, nggak boleh apa-apa dilarang, ya, berarti juga tertekan seperti itu ya. Kemudian kalau dicuekin sama gurunya, berarti kasih sayangnya juga kurang. Nah, seperti itu adalah contoh dari kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi dalam rangka mewujudkan keyakinannya tadi. Nah, ibu-ibu sekarang ya, kita bicara restitusi, kita akan memposisikan diri kita di 5 hal ini. Ibu-ibu bisa lihat video ini,
ibu-ibu nanti akan di posisi apa selama ini ya. Bisa dilihat videonya ya, seperti ini. Atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu duduk kepala sekolah. Saya cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, ibu-ibu sudah melihat video 5 posisi kontrol. Sepertinya kita di posisi apa ya Bu Ibu ya semuanya yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Mungkin masih teman gitu ya. Halo. Halo. Halo Bu. Dok, sholat mungkin ya? Ya wes. Iya Bu, lebih ke teman. Ya, lebih ke teman selama ini. Jadi ya ijik nyalahke gitu ya, masih nyalahke gitu ya. Memang murid kita seperti itu kondisinya, sehingga kadang-kadang dilema juga kalau mau ke posisi kontrol ya. Anak belum bisa nyelesaikan sendiri ya, permasalahannya masih harus kita dampingi ya. Sisi lain harus juga didik anak-anak untuk sadar. Nah, paling tidak ini memberi wawasan kita. Nah, sebelum saya lanjutkan, masih ada beberapa slide. Nah, kita ke restitusinya sekarang. Tadi sudah menerapkan 5 posisi kontrol, sekarang lebih kepada restitusinya. Bagaimana menerapkan tindakan restitusinya? Nah, ini bisa dilihat di videonya ini ya. Termurid. Proses dialog sinyal ya. Sinyal. ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah.
Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau
atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Nah, ibu-ibu sudah kita lihat penerapannya restitusi, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi intinya adalah kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi tentunya kita mendudukkan anak ya, tidak langsung menanyakan kesalahannya, ya, tetapi lebih menerima ya, pada apa yang dilakukan itu sebagai bentuk manusiawi. Jadi kesalahan itu adalah manusiawi, kesalahan itu bisa dilakukan oleh setiap orang seperti itu, sehingga anak tidak merasa terhakimi di awal. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Jadi anak mengatakan apapun, alasannya harus kita terima terlebih dahulu. Baru nanti kita menanyakan keyakinannya. Dalam hal ini kita memberikan pendampingan, memberikan pembimbingan untuk dia keluar dari masalahnya dengan solusi-solusi yang telah dimilikinya. Seperti itu ya, ibu-ibu. Nah, hampir mendekati kegiatan akhir ya, kegiatan akhir dari sosialisasi budaya positif ini ya. Jadi intinya tadi penghargaan, kemudian hukuman itu sifatnya adalah jangka pendek, dan kita akan berubah ya dari awalnya itu kondisi gagal ke berhasil, yaitu dengan mengubah sebuah konsekuensi menjadi restitusi dengan 3 hal tadi ya, ibu-ibu. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan coba kupas ya. Contohnya kasus seperti ini ya. Sabrina itu bangun terlambat. Nah, keburu-buru mau sekolah. Akhirnya sampai di gerbang sekolah, ternyata dia tidak memakai sepatu hitam sesuai peraturan kelas. Nah, Pak Lukman
memperhatikan sepatu Sabrina itu coklat. Dan Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru tadi mengenakan sepatunya. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa ada peraturan sekolah tentang warna sepatu, katanya dengan coklat tadi. Sabrina menjawab sudah mengetahui kalau peraturannya itu hitam, namun karena tadi keburu-buru. Selain tidak mungkin pulang karena sudah terlambat. Nah, dari 5 posisi kontrol itu ya sebelum kita akhiri, ibu-ibu tolong dibantu jawab. Pak Lukman tadi menerapkan posisi kontrol yang mana? Mbak Gesti. Menerapkan posisi kontrol yang mana ya Pak Lukman tadi? Kontrol yang kelima, Bu. Manajer ya Mbak Ayun? Nggih. Nggih. Jadi Pak Lukman nggak langsung nyalahke gitu ya, tapi dia menanyakan peraturan kembali ya. Dan anaknya ngerti nek dia itu melanggar. Memang ngertinya hitam, tapi wong selak ke susu kemrungsuk pakainya coklat. Nah, kebutuhan apa yang dipenuhi dalam hal ini Sabrina, bukan Mario dan Adi, ini salah. Kebutuhan apa tadi? Diterima ya Mbak? Diterima alasannya. Iya. Diterima alasannya. Loh, terus apa yang dikatakan Pak Lukman di dalam tahap menstabilisasi identitas tadi Mbak Ayun? Mungkin lebih ke nggak nyeneni ya, mungkin ya sudah atau memang gimana Mbak Ayun di tahap menstabilkan? Iya, lebih menanyakan alasannya dulu. Kemudian nanti kan Sabrina juga mengatakan dia terburu-buru, jadi salah mengambil sepatu. Oh iya, jadi diterima ya alasannya karena memang terburu-buru ya. Kira-kira sudah sesuai restitusi belum ini tadi nanganinya Pak Mbak Ayun, bapaknya tadi? Sudah, Bu. Sudah ya, karena tidak menghukum ya. Iya. Terima kasih Mbak Ayun. Nah, sekarang kita tinggal beberapa langkah lagi. Lah ini sudah terakhir ini sesinya, maaf sampai melonjak karena mulainya tadi agak terlambat. Nah, ibu-ibu semua kan sudah mempelajari disiplin positif, kemudian antara pelanggaran, hukuman, restitusi sudah. Nah, kita coba nanti di sekolah kita terapkan yang restitusi, tidak ada penghukuman lagi, tetapi lebih pada penyadaran agar anak-anak mempunyai motivasi internal, sadar dan yakin untuk tidak berbuat salah lagi. Nah, sebelum kita akhiri, mohon ibu-ibu membantu ngisi link Padlet yang saya cantumkan sebagai akhir kegiatan ini. Diisikan pelajaran apa yang diperoleh dari kegiatan sore ini, terus perasaannya apa setelah belajar, terus penerapan kedepannya apa. Linknya saya share ke kolom chat ya. Segera kita akan akhiri kegiatan. Silahkan linknya diisi, terus kita akan akhiri kegiatan sore hari ini. Monggo Mbak Ayun, Bu Erna, Bu Desi yang sudah tersisa, teman-teman sudah capek ini ya. Tapi nggak apa-apa, kita sudah melaksanakan sosialisasi biar kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Bisa diakses linknya Mbak Desti, Bu Ayun, Bu Erna. Oh iya, terima kasih sudah ngisi.
Silahkan linknya diisi ya. Terus kita akhiri. Pelajaran yang diperoleh hari ini apa? Terus perasaannya setelah belajar gimana? Kemudian rencana penerapannya ke depan apa? Silahkan diisi. Nah, ini sudah ada yang masuk ya. Ada tentunya restitusi tanpa hukuman ya. Ya, sudah ada lagi masuk. Bisa bersama-sama mewujudkan sekolah yang positif ya. Nah, silahkan Bapak, silahkan isi dulu sebelum kita akhiri. Perasaannya senang, tambah pengetahuan, bisa melayani peserta didik ya. Kemudian pentingnya restitusi tanpa hukuman ya. Silahkan 1 menit lagi kita cukupkan ya habis ini. Nah, perasaannya senang karena tambah pengetahuan dan wawasan ya. Kemudian rencana penerapan ke depan gimana? Berusaha menerapkan budaya positif ini kepada peserta didik dan berbagi praktik baik dengan rekan kerja agar ke depan menjadi lebih baik ya. Terima kasih ya, semuanya sudah berpartisipasi mengisi refleksi. Terima kasih Ibu-Ibu, kita akan akhiri kegiatan hari ini. Bagi yang belum, nanti silakan lanjut diisi linknya. Nah, sekarang kita seluruh rangkaian kegiatan hari ini sudah kita lakukan, Ibu-Ibu. Nah, yang belum bisa nanti dilanjut untuk isi Padletnya. Semua rangkaian kegiatan sosialisasi dari awal sampai dengan akhir sudah kita lakukan.
Marilah kita akhiri dengan doa terlebih dahulu sebelum penutupan kegiatan hari ini. Jadi intinya kedepannya kita bersama-sama SMK Bina Mandiri Indonesia Surakarta untuk menerapkan restitusi di dalam kelas dan sekolah kita agar terjadi disiplin positif di lingkungan kita, tidak ada hukuman, dan juga kondisi belajar sama-sama mempunyai motivasi intrinsik dan kesadaran masing-masing, serta keyakinan kelas yang lebih baik lagi. Nah, ibu-ibu, kita akhiri kegiatan ini dengan doa penutup dipimpin oleh siapa tadi? Doa pembuka oleh Mbak Desti. Sekarang silahkan ditutup. Kemudian foto bersama sudah berakhir kegiatan ini. Monggo dipimpin siapa? Doa penutup. Monggo dipimpin Mbak Desi, nggak apa-apa. Dipimpin doa penutup. Yeah. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Sebelumnya kita ulang Ibu. Ya, tidak apa-apa. Tutup aja. Alhamdulillah sudah di penghujung acara. Untuk berikutnya kita tutup acara pada sore hari ini. Dan terima kasih sudah membersamai dari siang sampai sore ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pada undur diri, foto dulu Mbak, on kamera ya, dibantu Mbak Desi bisa screenshot. Pakai HP apa itu? Oh, pakai HP. Nah, sudah semua on aja, saya yang screenshot. Saya stop sharing dulu. Buka kameranya semua ya. Mbak Ayun sudah keluar ini. Matur nuwun semua, ini saya screenshot untuk dokumentasi kegiatan hari ini. Terima kasih, nanti saya kirim bisa. Oh iya Mbak Ayun, terima kasih. Mbak Novi tadi sudah live sama Mbak Ayu, terima kasih sudah berkontribusi pada kegiatan sore hari ini. Semoga kedepannya sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gayanya bagaimana ini gayanya? Gayanya piye Mbak? Gayanya jempol apa-apa? Apa? Love? Love ya? Boleh. Yo. Aku ya ora iso screenshot ya. Yo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Matur nuwun semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.